kami dari kelompok 5 akan melakukan tugas UPL mengenai sistem e-learning dengan mata kuliah analisa perkembangan sistem dengan dosen Ibu Reni Permatasari. Sebelumnya, perkenalkan saya Meleda Dewanti sebagai ketua pelaksana dan saya Melisni Inayatullah. Saya Triadi Saputra Sogo, saya Ramadoni dan videografer Agil Suryano Rama. Baiklah, kami akan langsung melaksanakan wawancara di UPL Learning. Semangat. Di sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami di sini bermaksud untuk menyelesaikan tugas sebelum UAS kami dalam mata kuliah analisis pelacakan sistem, yaitu tentang mewawancarai tentang sistem-sistem e-learning pada Universitas UPY-PTK ini, Pak. Jadi mohon maaf jika mengganggu waktu Bapak sebentar, Pak. Di sini kami memiliki beberapa pertanyaan terkait seputar e-learning di UPY-PTK ini, Pak. Mungkin nanti akan diwakili oleh teman saya, Pak. Baik, Pak. Perkenalkan terlebih dahulu, Pak. Nama saya Agil Suryano Rama dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Komputer. FKIP ya? FKIP. Lalu teman saya ini Ramadoni dari jurusan PTI dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Meleda Dewanti. Saya Melisni Inayatullah. Saya Triadi Saputra. Mungkin bisa langsung kami mulai, Pak. Boleh, silakan aja. Saya langsung tangan saya di sini Iya, ya, Bapak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pertanyaan pertama, Pak, bagaimana adanya sejarah e-learning di UPI ini, Pak? E-learning, oke. Pertama, perkenalkan dulu. Nama saya Hadi Saputra, Eskom Mkom, ya. Di sini saya ditugaskan sebagai wakil kepala di bagian konten dan kreatif pengembangan studio, ya. Dan tugas saya di sini adalah memonitor dan juga serta mengevaluasi dan juga mendesain di offline-kan desain bahan ajar atau konten bahan ajar dan kemudian dosen seiring waktu saya seperti dari Kemenristek itu mulai mengeluarkan peraturan sejarah berdirinya e-learning kita ini dimulai pada tahun 2017 sebenarnya, ya, sampai sekarang akhir 40-60 itu. Tapi kita mendapatkan undang-undang itu dari Kemenristek, saya lupa nomor berapa pasalnya. Setiap perguruan tinggi diwajibkan menyiapkan ini sebelum adanya pelajaran online agar bisa mentransformasikan bahan ajar mereka ke digital. Maksudnya digital di sini adalah agar pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa itu tidak terbatas ruang dan waktu, di mana saja boleh asalkan pada tempatnya, ya. Dan alhamdulillah kita e-learning sudah mulai kita terapkan 2018. Di saat kampus-kampus lain itu belum menerapkan, tapi kita sudah menerapkan, dan juga UNP juga sudah menerapkan juga. UNAN, antara tiga aja ya, UPI, UNAN dan UNP. Terjadilah pandemi 2019. Pandemi kemarin itu kita nggak khawatir lagi kan, nggak khawatir lagi karena kita sudah melaksanakan program itu secara online dari beberapa semester. Kalau nggak salah saya itu udah 5 semester kita menjalankan proses pembelajaran secara blended learning. Kemudian datang pandemi. Jadi sejarahnya di sana ya. Dulunya struktur organisasi ini adalah kepala UPT-nya Pak Agung, Bapak Dr. Asisten Prof. Dr. Agung Ramadhani Eskom Mkom. Kemudian ada divisi helpdesk, divisi pengembangan dan konten kreator, kemudian ada juga divisi analisis, ya. Saya di konten kreator, pengembang studio. Dulunya ada Bapak Ramdhani Bayu Putra, itu di helpdesk. Kemudian
kemudian ada Ibu Ira. Dosen kalian juga itu. Ibu Ira itu di analisis. Nah, yang pertama kali ada, bukan mendirikan ya, yang mengelola e-learning ini Pak Agung, saya, Ibu Ira, dan Pak Bayu. Seiring waktu, kemudian ditambah lagi struktur organisasinya, yaitu adanya sekretariat yang dikepalai oleh Ibu Ai Elis Karlinda untuk sekretariat. Kemudian Bapak Bayu Ramdhani Putra diangkat menjadi kepala LPMI ya, dan itu digantikan oleh nggak ada Helpdesk, dipegang sama Ibu Desi Permatasari. Untungnya kita langsung membuat divisi sekretariat ya, karena ternyata pada tahun 2021 kalau saya nggak salah 2021 Kemenristek mengeluarkan peraturan agar perguruan blended learning itu 40-60, nggak 30-70 lagi, tapi 40-60 ya. Contohnya, apabila mata kuliah kita itu jumlahnya 120 mata kuliah dalam rentang waktu 3,5 semester ya, 3,5 tahun atau 7 semester, dari yang 120 itu ambil aja 40%-nya berapa mata kuliah. Ya mungkin sekitar 30 atau berapa. Nah, mahasiswanya juga kalau untuk mahasiswa yang yang mengikuti menjadi partisipan dalam perkuliahan e-learning itu juga hampir setengah dari kuota mahasiswa yang ada di UPI PTK. Contohnya UPI PTK mahasiswanya sekitar 22.000 orang, ya kan? Hampir setengah, tapi nggak sampai setengah ya. Sekitar 8.000 atau 9.000 mahasiswa ya yang mengambil mata kuliah e-learning dalam satu semester. Nah, itu juga mempengaruhi kepada kelas ya. Kelasnya, maksudnya kelas itu adalah kalau 8.000 orang itu mahasiswa e-learning, otomatis itu berapa kelas? Nah, kan gitu. Satu kelas itu kalau di ekonomi kelasnya banyak tuh. Satu kelas itu ada sampai 5-40 orang. Yang 40 sampai 50 orang. Kalau di FKIP karena sedikit kan. Tapi itu termasuk juga. Jadi sekitar 80 atau sampai 9.000 orang mahasiswa e-learning dalam satu semester. Nah, kalau perharinya bisa jadi per hari itu sampai dengan 30 sampai 40 kelas. Ya, 1 sampai 40 kelas. Kalau 40 kelas satu hari, dalam satu kelas itu kita buatlah rata-rata rasionya 40 orang. 40 orang siswa kali 40 kelas satu hari udah berapa itu? 1.600 satu hari. 1.600 satu hari. 1.600 satu hari itu 40 kelas itu secara online, baik itu dilaksanakan dengan Zoom ataupun hanya memberikan aktivitas di learning LMS kita e-learning, ya kan? Atau juga ada yang mungkin dapat jatah untuk tatap muka di UPCC atau dimanapun itu tetap perkuliahan learning. Nah, untuk satu hari itu mungkin sekitar berapa? 1.600 orang mungkin, kurang lebih 2.000 orang ya dalam satu hari. Nah, yang selanjutnya Pak, bagaimana perancangan dari sistem e-learning? Perancangan dari Sistem e-learning. Oke. Sistem e-learning ini sebenarnya proses pembelajaran. Alur dari sistem informasinya itu pertama, dari pihak UPT e-learning, unit pelaksana teknik e-learning, pada awal semesternya nanti memberikan surat penawaran kepada jurusan PD1 ya, pembantu dekan 1. Kalau di FK PD1-nya siapa? Pak Men Rizal. Nah, kami melayangkan surat kepada jurusan sebelum perkuliahan dimulai ya, pada saat nanti setelah UAS udah keluar nilai, sebelum Ananda masih melaksanakan UAS, penawaran untuk mata kuliah di semester berikutnya sudah kami tawarkan ke Prodi ya, ke PD1. Pak, kami minta mata kuliah apa yang akan
create ya, di create di semester besok kan gitu. Mata kuliahnya apa, dosennya siapa, kelasnya berapa. Nah, itu yang akan kami create ya. Itu dari langkah awalnya. Setelah mendapatkan surat itu oleh pihak PD1 tentu menyusun siapa dosennya, mata kuliahnya apa, termasuk APSI ini ya. APSI mata kuliahnya siapa, dosennya siapa, berapa kelas kan gitu. Nanti kami create. Kami kasih waktu itu mungkin 1 bulan namanya PD1 untuk memberikan. Nah, setelah dapat dari PD1 baru tim dari sekretariat itu akan merekap dari setiap jurusan yang ada di kita, di kampus kita, jurusan udah terkumpul berapa. Nah, kemungkinan udah terkumpul sekitar kurang lebih tadi sekitar 40-an mata kuliah ya kan. 40 mata kuliah itu bisa jadi kalau sekarang itu 40 mata kuliah itu alhamdulillah mahasiswa kita banyak. Kalau semester sekarang itu hampir 700 kelas 1 minggu 700 kelas yang kita kelola ya kan ya. Kemudian itu ya 700 kelas yang kami kelola, kami create gitu. Artinya 700 kelas ini kelas maya. Apa maksudnya kelas maya? Kalian kan punya LMS, mata kuliah APSI di learning. Nah, itu berapa kelas itu? 1 contohnya. Nah, itu berarti 699 kelasnya lagi ada di LMS. Itu yang kami monitor terus oleh kakak-kakak yang ada di luar. Siapa ya? Apakah dosen ini ada aktivitasnya enggak? Jangan sampai si dosen dan mahasiswa enggak ada melakukan perkuliahan sesuai jadwal yang ada di Sispo. Kalau seandainya tidak melakukan, itu akan kami tegur. Tidak juga ada action, nanti akan kami laporkan ke jurusan yang memanggil. Ya, bukan kami yang memanggil, bukan UPT Learning. Kami hanya memberikan laporan saja. Apakah dia melaksanakan apa enggak? Kalau menegur dan mengeluarkan surat SK atau surat peringatan, itu jurusan yang ditandatangani oleh dekan. Kita kan cuma UPT, unit pelaksana teknis. Nah, setelah dapat dari surat tadi kami create. Setelah kami create, barulah kami siapkan enroll key-nya untuk mahasiswa. Ada dapat enroll key kemarin? Ada kan? Enroll key agar mahasiswa masuk ke kelas yang dia pilih sesuai dengan KRS, ya kan? Bisa dilihat nanti siapa dosennya, melakukan self enrollment key namanya itu, masuk sendiri. Seperti kalian masuk ke kelas secara real ya kan? Oh ini kelasnya H2 contohnya, udah kalian masuk ke sana. Kalau reguler ya, tatap muka. Kalau online kan enggak, dapat kuncinya udah masuk. Nah, kemudian apa lagi? Setelah di create, nah, nanti akan kami laporkan ke PD1 kembali jurusan bahwasanya kelas untuk FKIP sekian, dosennya sekian, sudah ready, sudah oke, didapatkan FKIP contohnya 10 kelas contohnya kan dengan jumlah sekian mahasiswa. Ya, itu kami laporkan ke PD1. PD1 nanti juga melaporkan ke dekan. Dekan melaporkan itu ke WR1. Nah, setelah itu selesai, kelasnya sudah ada, kelas LMS-nya sudah ada di learning, mahasiswanya juga sudah masuk, partisipannya sudah masuk, mengenroll key-nya tadi kan sudah masuk ya, dosennya sudah. Nah, setelah itu nanti kita adakan BIMTEK. BIMTEK itu bimbingan teknis untuk dosennya, bagaimana caranya untuk melaksanakan perkuliahan learning segala macam. Nah, setelah itu nanti setiap perkuliahan itu akan kita monitor ya. Nah, setelah data-data itu ada diserahkan ke WR, nah, kemudian nanti oleh UPT, kepala UPT Learning akan monitor terus ya kan, apakah sesuai dengan yang diberikan PD1 kelasnya atau enggak. Nah, terus apa lagi? Nah, itu untuk struktur ya, alur mulai dari pembukaan semester ya, semester awal. Kalau sudah dapat datanya, mulailah perkuliahan ya kan, proses belajar mengajar dimulai. Nah, nanti si dosen akan mengupload konten modul materi bahan ajar, baik itu video konten bahan ajar, audio slide bulan ajar interaktif ataupun slide modul ke dalam LMS ya, kelasnya kan begitu ya. Nah, kemudian nanti juga setelah dosen memberikan
bahan ajar, mahasiswa akan melakukan feedback ya, dosen melakukan, mahasiswa melakukan feedback terhadap LMS yang sudah kita sediakan. Di LMS itu dosen memberikan tugas, contohnya mahasiswa menyelesaikan tugasnya, dosen juga harus ada grading, memberikan nilai terhadap tugas yang diberikan. Jadi ada feedbacknya, ya kan? Nah itu kita kontrol juga, kita monitor juga. Itu Ibu Ira tugasnya di sana tuh. Apakah si dosen memberikan ini atau tidak? Kalau nggak ada beri tugas, bahkan berikan tugas, tapi kalau nggak ada nilai, itu Ibu Ira nanti yang akan menghubungi langsung secara japri dosennya oleh tim dari Bu Ira, oke? Admin, bukan dari nomor pribadi ya, tapi ada nomor adminnya. Gitu. Ada lagi? Apa saja yang harus diperhatikan ketika merancang sistem e-learning, Pak? Yang perlu diperhatikan dalam sistem e-learning itu apakah pertama merancang sistem e-learning ya, platform atau LMS, Learning Management System. Kita akan pakai model MOODLE, model kita sekarang versi 3,8 ya. Itu harus ada untuk wadah sumber data yang dilakukan untuk aktivitas pembelajaran ya online di LMS. Banyak tuh aplikasi platform sistem e-learning, ada Edmodo, Ruang Guru, ya kan, terus lain-lain. Tapi kita pakai model open source dia, ya. Itu sudah mendunia itu. Luar negeri pakai itu, kita juga pakai itu. Kemudian universitas negeri juga pakai itu, ya. Tapi perlu diingat di sini, kenapa kita harus pakai model, ya, model. Karena model ini nanti bisa dipantau oleh Kemenristek Dikti ya, melalui aplikasi atau plugin SPADA, sistem pembelajaran daring. Itu dimonitor terus oleh pusat. Apakah perguruan tinggi ini, universitas ini telah menerapkan pembelajaran blended learning di perguruan tersebut. Ya kan, apakah dosen-dosennya membuat materi bahan ajar sesuai standar atau tidak, ya? Karena LMS model ini bisa di remote langsung oleh Kemenristek Dikti, ya. Dia open source tapi mereka bisa remote. Tetapi kita belum kalau kayak UNP, UNAN dan kampus negeri lain, mereka sudah menambahkan plugin di dalam LMS model mereka, plugin SPADA untuk chemistry IT. Kita belum. Kenapa kita belum? Karena kita bukan belum siap, tapi kita harus membenahi dulu sumber daya manusia kita yang ada dan juga infrastruktur yang ada untuk mendukung perkuliahan blended learning kita, ya. Baik itu infrastruktur dari vendornya jaringan kita, ya kan, infrastruktur dari struktural kita, termasuk juga dengan SDM, sumber daya manusia, dosen-dosen dan juga mahasiswa kita. Itu dia. Pak, bagaimana bentuk desain yang dibuat dalam e-learning? Bentuk desainnya itu mungkin Ananda bisa lihat sendiri model namanya, model MOODLE ya, itu open source. Yang gambar Ananda bisa sendiri bisa ya, ada set home-nya ya di handphone nanti ya. Nah, jadi desainnya itu di situ ada beberapa fitur ya, fitur atau learning activity. Yang mana di learning ini, di model ini ada assessment, forum, label, quiz, lesson, attendance, banyak fitur-fitur yang bisa digunakan oleh dosen dalam memberikan pembelajaran. Contohnya assessment untuk penugasan, label untuk memberikan video-video bahan ajar, referensi, link juga. Bahkan Zoom bisa kita tambahkan blognya di sana. Dan juga aplikasi lain seperti WhatsApp mungkin bisa kita tambahkan di sana. Tapi takutnya kalau WhatsApp kita tambahkan di situ, takutnya itu kan open source. Di mana saja siapa saja bisa melihat. Takutnya nanti privasi kita terganggu jadinya. Ya. Nah,
Kenapa kita tidak menggunakan Sispo atau e-study untuk perkuliahan blended learning? Ya, karena pemerintah pusat Kemendikti ikut ambil andil di situ untuk mengaudit atau memonitor ya pembelajaran blended learning secara sistem. Kalau kita pakai e-study itu kan punya kita yang buat sendiri, yang milik kita lah, ya kan? Kalau seandainya kita tambahkan Spada atau e-learning, LMS learning di dalam e-study atau Sispo, otomatis kita membuka gerbang untuk orang lain, menyiapkan stand atau tempat satu untuk orang lain. Kalau orang lain ada di tempat kita, otomatis kan dia bisa keluar masuk. Keamanan kita kan harus bertambah, harus lebih kita perkuat. Nah, user atau admin yang akan mengelola hal itu yang kita belum, SDM-nya belum ada, belum siap. Dan dari petinggi kita nggak usah lah. Kenapa kita nggak usah? Cukup yang open source saja lah, ya, cukup open source saja agar internal kita tidak terlalu banyak diganggu oleh, bukan diganggu sih, diketahui oleh dari luar, kan begitu. Bagaimana cara penggunaan dari sistem e-learning tersebut? Penggunaannya, maksudnya penggunaan gimana? Cara menggunakannya. Kalian kan sudah bisa. Udah. Kayak cara menggunakan. Bisa di next aja. Ya. Terus ada lagi. Oke, Pak, kalau saya akan lanjutkan wawancaranya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara perbaikan atau maintenance dari sistem e-learning, Pak? Nah, kalau perbaikannya begini, kita tidak lepas dari ICT kita. ICT kita ini adalah internal communication dan teknologi, maksudnya Sispo, e-study, e-learning sebenarnya itu merupakan sebuah pihak-pihak yang terkait di sana ya, karena jaringan kita dikelola oleh pihak Sispo, ya. E-study itu sebenarnya dulu produknya produk Sispo. Nah, untuk absensi dulu waktu zaman pandemi dulu, ya kan. Kemudian e-study itu produknya kita ambil, kita jadikan e-study itu untuk absensi di e-learning. Kemudian kalau seandainya jadi gini, provider kita, sinyal atau jaringan provider yang kita pakai di kampus ini itu Telkom dan Telkomsel, ya. Telkomsel kita dulu kan Indosat, sekarang Telkomsel. Nah, kalau seandainya jaringan sinyal itu yang rusak, terganggu, maka itu dari pihak vendor kita, Telkomsel. Tapi pihak e-learning koordinasinya dengan pihak Sispo. Ya, jadi kok dosen-dosen kamu atau mahasiswa, dosen-dosen itu siapa, e-learning nggak bisa diakses ya, ini Sispo nggak bisa diakses ya, atau e-learning bisa akses ya. Nah, pihak e-learning khusus untuk pembelajaran e-learning, ya, di luar. Kalau Sispo nggak akan ada. Dosen kalau komplain mengadu ke pihak e-learning mengenai Sispo nggak ada hubungan, nggak ada urusan. Tapi kalau mengenai pembelajaran e-learning, Pak, kami nggak bisa mengakses e-learning, misalnya, itu baru kita bantu. Nah, saya akan koordinasi dengan pihak Sispo. Tolong dibantu Pak, dosen-dosen nggak bisa mengakses mungkin jaringan atau sinyal. Nah, nanti mereka konfirmasi, iya Pak, jaringan kita lagi terganggu dari Telkomsel. Nah, kan gitu. Kalau semuanya terganggu. Tapi kalau seandainya jaringan sinyal di LPPM bagus, di Sispo bagus, di e-learning kena, nah itu mungkin bisa diadakan audit perbaikan di server yang ada di jaringan yang ada di Sispo kita. Server mungkin sinyal untuk bandwidth atau pembagian bandwidth atau sinyal yang ada di server untuk e-learning terganggu. Nah itu diadakan maintain, perbaikan. Begitu juga dengan untuk UPT atau biro-biro yang lain. Seandainya biro pustaka error kan aksesnya, bisa jadi mereka konfirmasi ke Sispo, ya. LPPM kena,
PPM pihak dari PPM konfirmasi ke pihak sispo, bukan ke e-learning semua. E-learning ya cukup untuk e-learning saja. Nah, ada berapa UPT kita di sini nih, ya kan, perpustakaan, laboratorium, kerjasama, SDM, personalia banyak. Nah itu maintain ya, tapi saya tetap konfirmasi itu non-stop 24 jam itu. Kamu atau dosen nanti di grup, Pak tidak bisa diakses, saya cek, oh iya nggak bisa diakses, saya coba lagi pakai browser lain, nggak bisa juga, saya coba di laptop, nggak bisa juga, baru saya konfirmasi ke koordinasi ke pihak sispo. Harus saya dapatkan itu jawabannya apa. Nanti biasanya apa ada gangguan dari internal kita, server. Nah info itu yang akan saya berikan ke dosen-dosen di grup. Nah mungkin saya asal jawab saja kan, bukan kata orang sispo, maaf Bapak Ibu ada perbaikan di server internal kita. Nah begitu. Kalau saya nanya tembak datang patuh segalanya hilang ya kan, nah, itu artinya apa? Maaf Bapak Ibu ada perbaikan dari pihak Telkomselnya. Kalau pihak Telkomsel yang kena, berarti otomatis kena semua. Dan itu harus di follow up terus. Karena kita kan pembelajaran e-learning, bukan pembelajaran e-learning aja ya, sispo, study, ya kan. Nah kalau enggak bisa lama, 1 hari 2 hari aja rugi kita nanti tuh. Harus di follow up terus. Nah begitu maintainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, seberapa siap sistem e-learning untuk menjalankan konsepnya untuk pengguna? Kalau seberapa siapnya, kita sudah siap ya, kita sudah siap. SDM kalau UPT learning ya, kalau UPT learning itu sudah siap. Nah UPT learning sudah siap, makanya kita sudah pakai helpdesk, apapun keluhan kita tampung. Nah tinggal lagi seharusnya kita sini bersinergi, berkolaborasi dan bersinergi antara SDM-nya di sini pihak UPT learning dan juga pihak dosen dan juga mahasiswanya, ya kan. Nah kalau seandainya nanti kita sudah siap, contohnya kita di UPT Learning, kita siapkan nih kelas, kita siapkan rumah atau ruangan lah, tapi dunia maya ya. Nah, kelasnya e-learning ini, ya, ini kursnya, ini aktivitasnya, ini bla 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 segala macam. Link Zoom-nya juga kita kasih ke dosennya, ya kan? Sudah siap kita nih, sudah standby kita di depan monitor contohnya nih. Nah, ternyata kita siapkan, si dosen sudah kita berikan, tapi si dosen nggak jadi dia ngajar, mungkin ada halangan, sakit lain segala macam, ya kan. Kita positive thinking saja, tapi mahasiswa mungkin sudah diberitahukan dosen sudah memberitahukan ke mahasiswa, tapi ke kita belum. Dosen tidak konfirmasi, akhirnya di sistem kita lihat loss, kosong, nggak ada aktivitas, catat sama analisis sama timnya Bu Ira, tidak melakukan kegiatan. Ya kan? Nanti dikonfirmasi ke dosennya, Bapak Ibu tidak melakukan yang ada, saya melakukannya ada di WA dia panggil. Oh enggak. Setidaknya walaupun di WA, study, Google Form tetap masukkan ke dalam LMS. Ya kan? Agar kami tahu bahwa Bapak Ibu telah melakukan perkuliahan online via apa? Via Zoom kah, Google Meet kah, Google Form kah, apa kan gitu. Jadi nampak ada aktivitasnya. Ada ada aktivitasnya lah. Ya, kalau nggak ada aktivitasnya bisa jadi si dosen nggak digaji tuh, nggak ada ngajar-ngajar. Iyalah, nanti nggak ngajar-ngajar dia digaji juga. Mahasiswa nggak dapat pembelajaran digaji juga, wah kacau itu, ya kan. Nah, bahkan mahasiswa itu sekarang kami dengar itu kalau untuk perkuliahan e-learning, mahasiswa bilang itu kebanyakan bilang e-learning ini tidur, bahkan e-learning ini tidak kuliah. Itu salah itu sebenarnya. Itu tergantung SDM-nya tadi. Ya kan? Itu tergantung SDM-nya tadi. Kalau seandainya SDM, contohnya dosen, melakukan via Zoom. Oke, lakukan via Zoom. Minimal nggak usah kasih modul. Itu salah itu, kasih modul. Baca dan pahami modulnya. Modulnya PDF, PowerPoint, Word. Itu aja dikasih ke mahasiswa. Itu nggak boleh begitu sebenarnya. Seharusnya ada penjelasan dari modul yang diberikan, baik itu kalau dia nggak sempat Zoom, ya kan, selesaikan dulu urusan dia, malam atau besoknya kan masih ada rank waktu 1 minggu itu, ya kan, si dosen harus membuatkan video bahan ajar interaktif.
kalau mau di-zoomkan lagi malam-malam atau besoknya anak-anak nggak mungkin bisa, anak-anak kan mahasiswa mungkin dia ada kuliah lagi kan, ya kan, nggak bisa. Jadi si dosen harus memberikan, tetap dia harus memberikan pembelajaran minimal video bahan ajar, ya kan. Nah, berikan waktu, silakan tonton video bahan ajar ini selama sekian menit, atau download dulu. Siapa yang masih di kampus mahasiswanya, download tuh videonya. Nanti video itu hasil download itu biar nggak makan kuota kan, kirimkan ke mahasiswa biar dilihat, tonton. Kemudian saya kasih waktu untuk berapa jam, dari pagi sampai siang mungkin, buat resume dari video tersebut, ya kan. Berarti kan mahasiswa kan bukannya tidur, ada pekerjaan mereka, ya kan. Nah itu termasuk yang PBL juga, walaupun nggak pakai PBL. Ini kan kadang PBL ini pakai video, dokumentasi segala macam ada. Jangan video PBL itu diserahkan aja ke mahasiswa, nggak ada laporannya, nggak ada. Ini bisa jadi laporan kalian ini, PBL ini dijadikan jurnal juga bisa sebenarnya. Jangan sampai mahasiswa itu nggak mendapatkan haknya, dan si dosen juga nggak bertanggung jawab, ya kan. Nah itu dia. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah e-learning sudah bisa dikategorikan suatu sistem yang baik? Sudah, saya rasa sudah. Apalagi sekarang zaman transformasi digital ini, era bukan 4.0 lagi, sudah 5, ya kan, 5.0 lagi. Kita sudah, contohnya gini, kalau seandainya nggak ada e-learning kita ini, perkuliahan online, ya kan, pakai apa kita? Google Form. Google Form itu Zoom, Google. Oke. Pertama pakai Zoom, ya kan, record, simpan video Zoomnya. Kemudian buat tugas di Google Form, udah 2 aplikasi ya dipakai, ya kan. Kemudian apa lagi? Buat tugas entah apa lagi, entah pengiriman ini segala macam. Oke lah, anggaplah 2 tugas ini, Zoom dan juga Google Form. Ini kan 2 LMS atau 2 wadah yang terpisah. Satu Zoom. Nanti kalau Zoom itu harus ada recordingnya. Buktinya kalau si dosen melakukan Zoom sama siswa, atau screenshot, capture, screenshot dan juga tugas. 2 hal ini, ya kan, nggak mungkin lah dilaporkan dua-duanya. Harusnya ada satu wadah yang menampung kedua hal ini. Itulah LMS learning. Kalau Ananda bisa lihat di kursus dosennya, ada nggak dosennya kalau dia Zoom, nge-record Zoom itu di sana? Ada nggak dia screenshot gambar Zoom itu? Ada nggak? Nah, dan juga memberikan tugas di asesmen atau di mana, ya kan? Berarti dalam satu platform itu bisa beberapa aktivitas kan? Bisa Zoom di situ, bisa, maksudnya Zoom itu di situ pelaporannya ya, pelaporannya Zoomnya, walaupun linknya kan tetap pakai via Zoom juga aplikasinya kan. Recording baru bisa di upload ke LMS. Menggunakan tugas pakai asesmen ataupun pakai Google Form juga, tapi link Google Form itu diserahkan atau diupload ke LMS. Ya kan, termasuk study untuk absensi. Link study itu diberikan aja ke LMS e-learning agar bisa analisis melihat absensi mahasiswa di via study ada di LMS. Jadi LMS learning itu ada sebenarnya gini. Ada beberapa learning activity wajib oleh dosen ya yang harus ada dia buat di e-learning. Ya, yang harus ada. Apa itu? Penugasan, asesmen. Asesmen itu 4 kali dalam 1 semester. Harus ada minimal 4 kali. 2 sebelum tes, 2 sebelum UAS. Ya, Zoom itu harus ada minimal 4 kali dalam 1 semester. Maksimal 6 kali. Itu SK dari Pak Rektor. Ya, kemudian setelah itu PBL 1 kali dalam 1 semester. Nah, setelah itu baru diadakanlah memberikan video-video bahan ajar, ya, modul bahan ajar. Itu asesmen, Zoom, PBL, modul bahan ajar. Itu learning activity wajib yang harus diberikan dosen kepada mahasiswa lewat LMS e-learning. Harus ada itu. Jangan cuma kasih modul satu aja, kasih modul. Zoom-nya nggak ada, PBL-nya nggak ada, videonya nggak ada. Besok dosen itu nggak akan ngajar lagi di learning itu, dan akan diperhitungkan apakah dia ngajar lagi besok di reguler.
Iya kan? Nah, karena dia tidak bertanggung jawab, hak mahasiswa nggak diberikannya. Baik Pak, pertanyaannya saya rasa sudah selesai Pak. Ya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Itu sangat membantu kami sekali dalam mengetahui e-learning ini di UPI FPTK pada masa lalu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak. Kami pamit keluar dulu ya Pak ya. Iya, iya. Terima kasih banyak Pak. Yuk. Ya. Saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Pertanyaannya saya rasa sudah selesai Pak. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Itu sangat membantu kami sekali dalam mengetahui e-learning ini di UPI FPTK pada ini Pak. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak. Kami pamit keluar dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Saya lanjut ya.